Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu ya Bapak Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang menyembah-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, agar kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat pujian kita. Engkaulah perisaiku di saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku, badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi mengucapkan pujian ini, Engkaulah perisai kami Tuhan, di saat badai hidup menerpa kami. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam ketekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, yang menopang kehidupan kami, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, diagungkan selama-lamanya. Haleluya, Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang menulikan kami, menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami yang Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, dipuji-puji selama-lamanya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi saya kita datang tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu pada hari ini, dan kiranya Engkau terus menjamah setiap hati kami, agar kami Tuhan tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini untuk Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami belajar akan kebenaran firman Allah. Tuhan tolong dan Tuhan pakai setiap kami, sehingga melalui kebenaran firman Allah ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang luar biasa kita bisa berjumpa pada saat ini, dan mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberikan kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ketika pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya.
tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah ini sedang mengajarkan kita suatu hal yang penting. Ini adalah kisah umat Israel yang telah lolos dari pengejaran Firaun. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika mereka harus menghadapi pergumulan di padang gurun Sur, 3 hari dalam perjalanan bahan-bahan pangan mereka kehabisan, sehingga membuat mereka kelaparan dan kehausan. Nah saudara, lalu timbullah sungut-sungut mereka kepada Tuhan. Dan sikap seperti ini yang terus terulang, sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saya mau sampaikan kepada kita bahwa sekalipun hal ini seperti itu, namun ada yang sungguh menarik dalam kisah ini. Sebab Tuhan masih memenuhi keperluan mereka. Masih memenuhi kebutuhan umatnya. Menyediakan air dan mengirimkan mana pada pagi hari. Serta daging pada waktu petang. Luar biasa pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Peristiwa mana roti yang turun dari surga. Allah sudah mengajarkan sesuatu yang penting kepada umatnya. Yaitu bagaimana kita hidup menurut hukumnya dan percaya kepadanya sepenuhnya. Nah, di dalam menjalani hari-hari kita Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Ada pergumulan dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita melihat dalam hal ini, kita belajar melalui peristiwa mana roti yang turun dari surga ini, yang dialami, yang diterima, yang dinikmati oleh umat Tuhan pada saat itu. Di dalam ayat 18 dikatakan, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sana Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya. Bahwa apa yang sedang mereka perlukan, Tuhan siapkan. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Tetapi Bapak Saudara, apa yang terjadi ketika akhirnya kelaparan terjadi, kehausan terjadi, maka umat Tuhan, orang-orang Israel bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan hal ini mengajarkan kita 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita di dalam kebenaran firman Allah ini Bapak Ibu Saudara. Melalui peristiwa mana atau roti yang turun dari surga. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita adalah jangan khawatir. Sebagai orang-orang percaya, dalam ayat 15 kita lihat, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, Musa menyampaikan hal ini kepada umat Tuhan, memperingati mereka bahwa Tuhan peduli kepadamu, Tuhan memelihara engkau. Maka tidak perlu khawatir dalam hal ini. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan janjinya kepada umatnya. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebab saya mau katakan kepada kita, jangan khawatir dalam kehidupan kita. Jangan khawatir untuk menjalani hari-hari kita. Jangan khawatir dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Allah pasti memberikan kebutuhan kita. Amin. Ya, Tuhan memiliki berkat yang sangat melimpah buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan seberapapun yang diperlukan, saya mau katakan bahwa pasti Tuhan sediakan. Tidak akan kekurangan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kelaparan. Dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau umat Tuhan, orang-orang Israel pada masa itu mereka boleh melihat janji Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Maka hari ini juga saya mau sampaikan kepada kita, jangan khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Sebab Allah bersama dengan kita. Dan kita tidak akan kekurangan. Amin. Yang kedua adalah jangan serakah. Ayat 20 berkata, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan sudah menyampaikan di sini
kita lihat bersama-sama. Musa memperingatkan kepada mereka untuk tidak meninggalkan sampai pagi. Memang dalam hal ini sulit untuk mengendalikan diri. Kita bisa melihat dari kisah ini, orang-orang Israel tidak dapat mengendalikan diri mereka. Ayat 20 membuktikan itu. Oleh karena mereka tidak mendengarkan Musa, mereka meninggalkan daripadanya sampai pagi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya apa yang mereka simpan berulat dan berbau busuk, Bapak Ibu Saudara. Memang sulit untuk mengendalikan diri ketika kebutuhan jasmani menuntut untuk dipenuhi. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini, sebab mana yang diambil berlebihan akan berulat dan berbusuk, dan akhirnya tidak dapat dinikmati. Ini bicara mengenai kesia-siaan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Hal yang tidak kita perlukan, jangan kita ingini. Belajarlah untuk menerima dan mencukupi diri kita dengan berkat yang ada. Berserah penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupi, akan menyediakan kebutuhan kita. Lalu pelajaran yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita dalam kisah ini adalah jangan malas. Mana tersebut tidak selamanya tetap ada. Sebab pada saat sinar matahari panas, maka mana tersebut mencair, firman Tuhan katakan. Dan kalau kita hanya mau menerima dan tidak mau bekerja, tidak mau mengandalkan Tuhan, tentunya saudara, di dalam Amsal 19 ayat 15 mengingatkan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang lamban akan menderita lapar. Jadi saudara, pada saat ini mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak malas, tetapi justru menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang mau bekerja. Karena saudara, orang yang bekerjalah yang makan, orang yang bekerja yang akan menikmati, orang yang bekerja, orang yang berusaha, yang akan melihat Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ketika mana tersebut tidak selamanya ada. Karena ketika matahari panas, maka mana tersebut menjadi cair dan tidak dapat dinikmati. Tuhan mengajarkan satu hal dalam hal ini. Untuk kita dapat bekerja, untuk kita dapat melakukan sesuatu pada diri kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selain kita dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menerima dari Tuhan, dan kita juga harus bekerja. Sehingga Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati usaha kita, berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui iman yang terus-menerus tumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketiga hal ini marilah kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, janganlah kita menjadi khawatir. Janganlah kita serakah dan jangan malas. Saudara, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada mencukupi setiap kebutuhan kita setiap hari. Dia memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh kita setiap umatnya dengan mengandalkan Dia. Senantiasa ada bersama dengan kita dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apapun yang sedang Bapak Ibu gumulkan, datanglah kepada Tuhan, andalkan Dia, sebab Dia Allah yang bersama dengan kita, yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara dalam gereja Tuhan, sekarang ini kita bergumul bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mari kita memiliki semangat. Mari kita menambahkan semangat kita. Mari kita meningkatkan iman kita, percayanya kita kepada Tuhan. Karena saya percaya dan yakin Tuhanlah yang memegang kendali atas semua itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Allah ini boleh memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Allah yang kami boleh pelajari bersama-sama. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kehausan, kelaparan dalam perjalanan. Mereka kehabisan pangan, mereka kehabisan makanan dan minuman. Tetapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, yang menyediakan minuman, menyediakan makanan, bahkan daging bagi mereka. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana mengajarkan kami untuk kami tidak khawatir dalam kehidupan kami, untuk kami tidak serakah, tetapi kami akan menerima apa yang ada. Kami akan bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan. Dan juga kami tidak malas, melainkan menjadi orang-orang yang bekerja keras, yang melakukan sesuatu, yang berusaha, sehingga kami boleh melihat Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, berkati mereka semua. Engkau Tuhan yang akan mengurapi, Engkau Tuhan yang akan membangkitkan semangat mereka, agar mereka menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Menjadi orang jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu Tuhan, sehingga mereka akan memuji-muji Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap pergumulan yang bermakna, yang berdampak untuk mereka memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka akan terus meresponi kebenaran firman Allah, menghidupi kebenaran firman Allah, dan mereka akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bahwa kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kekuatan yang baru dilimpahkan dalam tubuh mereka. Amen. Kami berdoa pekerjaan mereka diberkati berlimpah kali ganda oleh Tuhan. Usaha mereka dilancarkan oleh Tuhan. Amen. Bahkan juga ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada untuk menolong mereka. Amen. Sebab kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan begitu juga bagi orang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami semua, berkati mereka ya Tuhan. Tuhan yang akan menjaga mereka, Tuhan yang akan menolong mereka. Bahkan juga Tuhan untuk persiapan mereka untuk kenaikan kelas. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kami ini. Biarlah mereka memiliki semangat untuk menghadapi yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengingat Tuhan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah yang ada, keamanan, kiranya Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan kami serahkan untuk setiap elemen bangsa ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga dapat melakukan sesuatu yang bermakna untuk dapat mengembangkan Indonesia yang maju dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan juga kota Sangatta ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Engkau memberkati pemerintah yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan membangkitkan semangat yang baru, sehingga kota ini Tuhan menjadi kota yang diberkati Tuhan, menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Dan kami rindu supaya kota ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.